kita kembali mendengarkan pengajian subuh bersama Ustaz Dr. Rizal SAG dengan tema orang yang terusir dari teladan Nabi. Kemudian Bapak dan Ibu jamaah, alhamdulillah infak sedekah yang terkumpul pada malam hari ini untuk masjid sebanyak Rp200.000, yatim Rp200.000, mu'afa Rp130.000. Alhamdulillah, mudah-mudahan setiap infak sedekah yang senantiasa kita sisihkan menjadi amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin Bapak dan Ibu selanjutnya mari kita laksanakan salat tarawih dan zikir yang akan diimami oleh Ustaz Muhammad Syahid. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau sudah Pak, insyaallah lain kali kita sambut. Rajin-rajin saya mau ganti topik. Banyak maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada satu. Kita telah memberi pengajian kepada kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para tamu Allah sidang jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kembali kepada Allah, diberi kekuatan jasmani dan diberi kekuatan iman untuk istiqomah dalam melaksanakan ibadah kepadanya. Doa dan harapan kita, ya Allah, terimalah segala amal ibadah kami, ampuni segala dosa-dosa kami, dan jadikan kami ahli surga hendaknya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang mulia, dalam kajian singkat kita menjelang sholat tarawih ini, judul yang dilaksanakan oleh pengurus adalah sifat-sifat ibadur rahman. Masya Allah, Bapak Ibu, oleh Allah. Ibad artinya hamba kita. Rahman adalah zat sang pencipta, Khalik Allah. Kita hamba yang telah diakui oleh Allah sebagai hamba kekasihnya. Maka oleh karena itu sifat ibadur rahman itu adalah bentuk sifat orang-orang yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Amin. Masya Allah. Semoga sifat-sifat itu ada pada kita hendaknya. Amin Allah. Bapak Ibu yang mulia, untuk mengetahui sifat-sifat ibadur rahman dapat kita lihat dalam firman Allah surat ke-25 ayat 63 sampai terakhir. Luqman 63. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Masya Allah. Hamba yang disebut dengan ibadur rahman itu adalah ciri-ciri utama yang paling menonjol dan nomor satu pada dirinya. Dia kalau berjalan di muka bumi ini, beraktivitas melakukan apa saja perbuatannya, dia penuh ketenangan hati, penuh tawadu, penuh rendah diri. Itu sifat pertama. Tidak sombong, tidak takabur, tawadu, rendah hati. Itu sifat pertama yang Allah gambarkan sebagai sifat ahli surga.
Kalau saja dalam keseharian dia bertemu orang-orang jahil, yang dia lakukan apa? Dia mengatakan kalimat-kalimat yang penuh kesejukan dan kedamaian. Masya Allah. Bapak Ibu, awak tadi mau menelpon beliau, Pak Ketua izin kalau itu kita bahas dua balik dalam ayat itu sifat-sifat ibadur rahman tidak selesai sampai sebuah. Tentu kita tidak membahas semuanya, Pak. Kita ambil saja satu pokok poin, dan kalau itu kita lakukan, kita amalkan, insya Allah yang lain akan mengikut. Ayat intisari nomor 1 yang digambarkan oleh Allah. Bapak Ibu, ada bahagian lain yang juga perlu kita sandingkan dengan kalimat ibadur rahman. Allah dalam hadis Rasulullah juga menyebut ibadur rahman ini dengan kalimatnya ahlullah minan nasi. Sungguh Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia. Wah, luar biasa oleh Pak. Dari kalangan manusia ada yang Allah katakan dia adalah keluargaku, ahliku. Sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Siapa yang kau katakan sebagai keluargamu itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, hum ahlul Quran. Dia adalah ahli Quran. Ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuhu. Ahli Quran itu adalah keluarga Allah, dan Allah memberi keistimewaan kepada dia. Amin. Maka hari ini kita merujuk kepada Al-Quran, siapa yang disebut oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang istimewa. Muhammad pernah ditanya, ya Adam, man anta? Adam, engkau siapa? Adam menjawab, ana abal bashar. Saya bapak nenek moyangnya manusia. Ditanya kepada Ibrahim, ya Ibrahim, man anta? Siapa engkau ya Ibrahim? Ibrahim menjawab, ana Khalilullah. Dia sebut titelnya sebagai Khalilullah. Ditanya oleh Musa, ya Musa, man anta? Siapa engkau ya Musa? Musa juga dengan bangga menyebutkan titelnya, ana Kalimullah. Saya orang yang bercakap-cakap langsung dengan Allah. Ditanya pula Isa, ya Isa, man anta? Siapa engkau wahai Isa? Dengan senang sumber ditanya Nabi kita oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, man anta? Nabi kita menjawab, ana ibnul yatim. Saya anak yatim. Allahu akbar. Beda jawabannya, Bu. Yang satu mengatakan ada engkau bapak nenek moyang manusia, yang satu mengatakan dia Khalilullah, dia Kalimullah, dia Ruhullah. Nabi Muhammad derajatnya luar biasa tinggi, tapi tak menyebut siapa diri yang sebenarnya. Dia katakan, saya adalah anak yatim. Allahu Akbar. Ketawaduannya itulah yang membuat dia dijadikan oleh Allah derajatnya tertinggi dari para nabi dan rasul lainnya. Paham ibu sampai situ? Maka benar hadis Rasulullah, satu rantai naik ke atas, satu rantai menghujam ke bumi. Ketika seorang hamba mendongakkan kepalanya karena sombong dan takabur, Allah akan tarik rantai yang di bawah sampai hamba itu tersungkur. Jadi Pak, kalau ada orang sombong takabur, Pak, tak akan labur, Pak. Firaun malah sombong, kalah ubili Pak. Ubili kesalahan cia, Pak. Tak mau patuh disuruh sujud kepada Adam, dan dia tidak pernah berani mengikrarkan diri sebagai Tuhan. Tak pernah, Pak. Dia juga enggan sujud kepada Adam karena dia hanya mau sujud kepada Allah. Tapi dia Firaun, Pak, tidak hanya membangkang kepada Allah, tapi juga mengaku sebagai Tuhan. Jadi orang-orang sombong, sombong dalam perkataan, sombong dalam penampilan, sombong dalam segala hal, dan lamor, Pak. Berbagai cara Allah untuk menjatuhkannya, dan itu sudah menjadi kudratullah. Terus kata Allah melalui lisan Rasulullah, jika ada hamba yang tunduk tawadu dia,
diri di hadapan Allah dan makhluknya, Allah akan angkat tali yang menjulang ke langit. Maka orang-orang yang tawadu akan naik posisinya menjadi derajat yang paling mulia. Maka Bapak Ibu, seketik saja ada sifat takabur sombong aku dalam diri, kata Allah, aku haramkan dia masuk surga. Sebab kenapa? Takabur itu selendang Allah, pakaian Allah. Kalau ada orang cuba-cuba memakai pakaian itu sebagai landasan teorinya, dalam implementasinya Bapak Ibu yang mulia, coba kira kesombongan. Kocok kita cari proses sekalian Bapak. 3 kelompok manusia, bahkan ada ulama menyampaikan ada 4. Yang pertama siapa? Orang yang berilmu, Pak. Ujian terberat orang berilmu, sombong. Gak ada usah mencari sih Bapak. Tuh, oh itu dah. Sudah lah, sana panjang isi dah. Kalau itu, oh itu suara, sana kaya kosong saja. Tidak ada usaha mencari dia Pak. Nasa tiang ini dan hebat ini ada lebih ulang salah saudara. Apa berhadapan dengan orang taka itu kan? Panik aja Pak. Kalau berhadapan dengan orang taka itu Pak, itulah taman Pak. Didampingi sama orang taka Pak. Panik sama adanya Pak. Iya nak, bertemu dia orang taka itu Pak. Iya. Kok dan santiang ini dan hebat ini? Hah? Kalau berhadapan dengan gini-gini, aku mengalah dulu dia makan karak uang aja. Makan karak dia panggil aja Pak. Anak-anak milenial ini makan donat, makan Kentucky, makan fried chicken dan sebagainya Pak. Mulai pernah musabui apa makan karak apa panggil aja. Makan donat lah Pak, coba aja. Dulu makan donat berapa aja? Banggaan itu Pak. Ya Allah ya Tuhan Pak, kalau di kalangan ulama sifat seperti ini, mengaku ulama berilmu tapi sombong, ya Allah ya Rahman. Seketik viral di berita, seketik muncul di media. Makanya Pak izin sekali lagi kita ungkapkan sebuah ungkapan ulama. Abghadul ibadi ilallahi ta'ala man kana thawbuhu khairan min amali. Yubana jaju Allah ke orang apabila bajunya lebih baik pada kerajuannya. Thawbuhu thawbal anbiya, bajunya baju para nabi. Wa amaluhu amal jabbarin, kerajaan para bandit Pak. Basopan, bagamis. Tidak ada orang dapat tuan cik ini dan kerjanya tidak ada elok jalan itu. Itu paling bahaya Pak. Sehingga benar Umar bin Khattab memberi derajat orang berilmu itu 3 level Pak. Orang yang baru berilmu, baru dapat kaji, sombong. Nyago galai orang sudah Pak. Ustaz tu ayo il galai. Nyokandaan sekali Pak. Tu mereka saudaranya Pak. Nangka masuk surga seorang saya. Ada tak temukan terkait itu? Sombong. Yang kedua levelnya setelah lewat masa sombongnya, baru tawadhu. Astagfirullahaladzim. Banyak orang hebat di atas alim ada alim. Musa kan pernah terlebih kecil Pak. Ditanya orang ya Musa, ya dunia kini kau ada orang lebih hebat dari kau. Abdul Musa boleh cari-cari tak? Orang yang seorang masih juga ditegur di Allah. Disuruh merajakan Nabi Idris apa? Masyaallah Nabi Faidir di sini. Nabi Faidir. Nah, baru timbul tawadhunya. Tawadhu sakiti sebutan tiba. Dan Abu bin Yadari Pak, ketika di wisuda itu yang dibuat yang di wisuda adalah kejahilan dan kebodohan. Itu yang wisuda malu seperti itu. Baik, orang berilmu itu ujiannya kesombongan. Oleh karena itu Bapak Ibu mohon izin, sebenarnya Bapak Ibu banyak yang alim dari menjalankan sunnah sejauh boleh kalah Pak. Beliau dua Bapak mencari perdagangan dunia dulu saya juga tidak beliau Pak. Masya Allah. Banyak kebaikan-kebaikan yang kita tidak tahu dan kita belum amalkan. Dan banyak orang-orang soleh yang telah mendahului kita Pak. Baik. Orang yang mudah takabur jauh dari sifat tawadhu kedua adalah ahli ibadah. Kalau melihat jahil Pak.
Ada orang pelaku maksiat juga harus lebih baik dari orang tua. Astagfirullah. Kisah Pak diceritakan Abu Yazid Al-Bustami. Beliau keluar rumah, pas di jalan berpapasan beliau dengan seekor anjing. Berpapasan dengan seekor anjing, pas hilang dia Pak. Di saat itu spontan Pak nyuangke gamisnya, kayak sarung nyekipean Pak. Khawatir kan karena dengan anjing nyekipean gamisnya Pak. Mencarilah karena yang paham bahasa anjing Pak. Pak Yazid, Pak kipehan juga Pak Yazid dari yang boya. Tapi Pak Yazid kekali najis. Padahal badan pun tak basah Pak Yazid. Kalaupun toh kali najis apa Pak? Cukup apa? Cuci 7 kali. 1 kali dengan tanah, 6 kali dengan air. Suci balita Pak. Tahu enggak Pak? Kalau apa mengipehan jubah apa dari apa? Karena apa merasa lebih mulia dari apa manusia orang terhormat amuanjir najis dan dia Pak tu kalau Pak cuci di 7 samudra tak akan bersihan Pak. Dan kecil yang tadi Pak. Tasitahlah Abu Yazid. Astagfirullahaladzim. Dia masalah yang mohon maaf. Mohon berkenan engkau mau berkawan ya. Ayo kita seiringkan sejalan. Ya jalan-jalan. Ada janjian dari Pak Yazid, kau nak indah seperti tak kau meminta berjalan seperti ini. Engkau akan dihina oleh manusia dan Abu akan diampun dalam gara-gara itu. Abu heran berjanjian. Allah pola salah dan benar. Bapak janji seorang mencari kalian. Padahal tidak pernah membuang tulang kama paido. Sementara tuan-tuan tak terhitung harta dan tuan-tuan. Di masalah dan kejadian. Ya Allah, tambahkan ceramah Yazid Pak. Itu mama rantu Yazid. Kejadian. Ya Allah, ya Tuhan sambil menangis. Aku berjalan, apalagi berjalan dengan kehormatan-Mu. Ya Allah. Satu kali Nabi Musa berubudiyah di Bukit Tursinina. Kata Allah sebelum pulang, Musa, besok kalau engkau mau datang lagi ke sini, tolong engkau bawa makhluk yang lebih rendah derajatnya daripada aku, kata Allah. Sebelum kemari, ada syaratnya cik, bawa makhluk siang yang paling rendah derajatnya dari engkau. Siap ya Allah. Atuh. Pulanglah Pak. Cari-cari di usia yang boleh bawa besok Jadi tetangganya, aku begitu. Tetangga miskin, kiri, tak punya apa-apa, jual tukang kek dan lain-lain. Aku, tersentak. Astagfirullah, jangan lebih mulia lagi. Pergi ke pasar, nampak lo gembel, orang ambil sampah segala macam, orang kilo tangan. Kau lebih baik pada dulu. Hilang akalmu terangkat halang malaikat, tak dicatat kejahatanmu. Ia lebih baik dari dia. Akhirnya bingung Musa Pak. Sampai pulang, kau suruh lanjang dari situ. Nyokah lo lanjang kau Pak. Kau je Pak. Dah lebih buruk dari dia. Nyokah kau Pak. Berjalan menuju tempat ibadah sesuai janji Allah, bawa sesuatu di tengah jalan tapi pakanan Musa. Ya Allah ya Tuhan, anjing kau lebih mulia pada dirimu. Anjing kau lebih taat dan patuh dari dirimu. Ya tak Pak. Sebab anjing melaksanakan perintah Allah sepenuhnya. Kejar Allah anjing Sarawak, anjing Sarawak ini Pak. Awak sudah nak rekam bagi Sarawak anjing ni Pak. Tidak lagi itu. Pakai anjing Sarawak. Pergi di Sarawak itu. Anjing jangan salat tarawih, jangan puasa. Aduh anjing makan sahur bagai. Ya. Awak nampak Pak. Disuruh dia puasa. Awak makan pada siang, hanya makan siang barang. Dia suka makan tu. Awak makan pada siang, makan siang di barang. Jadi waktu aja. Akhirnya Pak di tengah jalan gelap dia raja dari Musa. Menghadap muka Allah dengan wajah lesu. Musa, bagaimana? Ada yang kau bawa? Ya Allah, tidak. Kenapa tidak? Tak aku temukan satu pun makhluk yang
Seandainya kalau engkau bawa satu makhlukku ke sini dan engkau katakan lebih hina darimu, tawa itu ahli ibadah yang sombong, Pak. Astagfirullah. Izinkan hitamkan yang nyok. Nah, itu harus suruh gue sedikit yang hitam kok. Wah, nak mencaci deh Pak ya, yang hitam. Gak caci. Wah, jadi susu gue kan. Min asari sujud, tidak dikono susu gue dong. Dah, auzubillah. Yang ketiga, orang yang berpotensi sombong dan jauh dari sifat tawadhu para penguasa, pejabat. Allah katakan dalam surat ke-31 ayat 81 ayat 18 Luqman, wala tusair khaddaka linnas wala tamsi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu. Jangan engkau palingkan wajahmu dari manusia karena sombong. Itu pejabat banyak apa? Menjelang dipilih, dicium-cium tangan apa? Ketangguh ceramah di tabiang para sebab tabiang itu calon dari wajib Pak. Cium-cium tangan kok. Era lo. Lo sampai bebas guru murid tangguh indah aida umumnya merupakan calon anggota dewan Pak. Ketika jadi anggota dewan calon ketika itu kalau lah jadi. Ya Allah ya Tuhan. Alhamdulillah Pak, kita semua mencari ketika itu Pak. Ya, kesombongan lahir karena kekuasaan. Dan sedang lihat dan sedang mengaji. Mencari awak sebab cuma mencari air. Kalau kita dapat jabatan, boleh mati. Di seluruh semua siap untuk mawar tak betul nomor Pak. Alhamdulillah. Ya tak Pak, diundang buat troyang bersiap buat rumah pun pernah Pak. Undang sekali Pak. Ikolah, itulah, kejapilah, kemelumur lah. Tidak bisa kita seluruh dia Pak. Mencari awak itu menjadi apa? Dia sudah ingatkan Pak. Dan Rasulullah pernah diingatkan dulu Pak. Seorang sahabat ketika beliau sama pembesar-pembesar Quraisy, tentang seorang sahabat yang buta ya Pak, kenal dan paham dengan ayat itu. Ditegur oleh Allah, jangan membuka masa kepada Allah. Turun ayat khusus untuk menegur itu Pak. Nabi saja ditegur Pak. Yang keempat, siapa orang yang sulit tawadhu dan diuji dengan kesombongan? Orang yang baharat tuh Pak. Astagfirullahaladzim. Di lingkungan awak, kok kompleknya ini Pak. Rumah mewah-mewah. Tak salih rumah buku kecil, lebih di rumah gagah. Coba Pak suatu perasaan. Ketika rumah awak mewah bertingkat, cari perasaan awak kita tangga. Kajian tentang bagaimana persaudaraan dalam Islam, bagaimana memelihara dan adab bertetangga, itu sangat kuat sekali Pak. Mengharamkan kita untuk sombong dan takabur. Tetangga miskin kita tak peduli dan abai. Astagfirullah. Tidak diakui sebagai umat Muhammad. Ya Bu. Contoh Pak, tradisi menjelang Ramadan itu saling berkirim permintaan maaf melalui WA ke kolega, sahabat, famili dan seterusnya. Jauh-jauh Pak. Kamu dapat kiriman dari Bandung, Surabaya, Jakarta, Kalimantan tahun 10 tahun dah bersuruh Pak. Mohon maaf lahir batin dia kamu Pak. Bersuruh tidak 10 tahun. Asal lahir kamu Pak. Akan tetangga sebelah rumah lagi kau lagi minta maaf Pak. Aiko masalah barek tu Pak. Assalamualaikum Pak, mohon maaf hari puasa. Aku tak ada kali puasa minta maaf Pak. Aku tak puasa itu tak minta maaf dah. Salah Bu, tolong dimaafkan. Tidak Pak. Sederhana saja Pak. Imam Malik berkata, sering-seringlah engkau bersalaman dengan saudaramu, karena itu akan menghilangkan kedengkian. Assalamualaikum, salaman. Beliau mau selesai surat di salamnya Bu. Hilang kedengkian dengan sering bersalaman. Kemudian sering-sering engkau memberi hadiah, karena dengan memberi hadiah akan hilang kebencian. Dengki dan benci sepaket Pak. Apa kayu piti banyak kalai kayu. Jumali tak kira Pak. Tak pernah meragi ke tetangga. Tahu-tahu masuk orang Maliah, aja tetangga mati jangan lami orang Maliah. Tapi kabar kadang Pak tabaka Leo cenderung kalau kita punya harato ada zakat mal, zakat fitrah, awak magihan. Di Bapak Abu Hanifah itu penguasa, Basnas Cerodawa, Amil. Kalau mampu membagikan sesuai sunnah, awak bagikan. Lebih baik begitu Pak. Karena silaturahim terjalin. Dengan memberi timbul
kasih sayang hilang kebencian. Amin. Nah, ke momentum gini kok, kemawa cok lagi. Hah? Sederhana sekali pernah tukar-tukar kolak dalam bulan Ramadan kau. Ada. Hah? Kolak awak kirim ke tetangga, tetangga kirim kolak ke awak. Ada. Dulu Rasulullah mengatakan jangan pernah kamu mencaci pemberian saudaramu walaupun yang diberikannya hanya kuku kambing. Soalnya jadi siapa? Kan? ambil. Baru kuku kambing dicontohkan Rasulullah. Tidak ada lagi yang tulang saya. Jadi itu apa? Anak kadang-kadang tapi tidak tuh. Tapi pun tapi cuci piring langsung. Astagfirullah. Sederhana. Kita kaya, perhatikan tetangga. Insya Allah dengan sifat tawaduk begitu Pak, cara jalannya, cara katanya, cara segala sesuatunya itu akan menimbulkan ketenangan batin bagi orang yang melihat Pak. Tapi cubolah, so nggak mencari saya Pak, so elok beri umman pada aku mencukup saya. Nah, makanya Pak, siapa yang terbaik di antara dua orang Muslim? Siapa yang terbaik? Yang paling dulu mengucapkan salam. Ada kan ketua, dia aja salah. Dan kan pakai kamu dulu mari cium tangannya. Oh, yang tertinggi dia sudah merasa tidak memiliki apa-apa. Pak, kamu mohon izin sedikit menceritakan pengalaman Umar. Yang dikatakan Umar itu melalui Pak. Mohon maaf, dulu Pak, bangga na wasabi jalan terakhir itu Pak, satu dulu. Nggak disabui deh pengurus ketika menyampaikan kaki Pak, tidak akan perasaannya Pak. Tapi itu bodoh Pak, lupa nauzubillah. Kemarin Pak izin, mohon maaf kalau mengumpulkan waktu masuk saja ruangan pertama kelas 3 Pak. Ya Allah, di situ terasa ibu tidak dosa. Di sini kami mental Pak. Kamu kan yang mental Pak. Masuk ruangan pertama di hadapan guru kita Mustafa Umar, guru kita dulu kan di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para tamu Allah sidang jamaah sholat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kembali kepada Allah, diberi kekuatan jasmani dan diberi kekuatan iman untuk istiqomah dalam melaksanakan ubudiyah kepadanya. Doa dan harapan kita, ya Allah, terimalah segala amal ibadah kami, ampuni segala dosa-dosa kami, dan jadikan kami ahli surga hendaknya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang mulia, dalam kajian singkat kita menjelang sholat tarawih ini, judul yang dilaksanakan oleh pengurus adalah sifat-sifat ibadur rahman. Masya Allah, Bapak Ibu, oleh Allah. Ibad artinya hamba kita. Rahman adalah zat sang pencipta, Khalik Allah. Kita hamba yang telah diakui oleh Allah sebagai hamba kekasihnya. Maka oleh karena itu sifat ibadur rahman itu adalah bentuk sifat orang-orang yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Amin. Masya Allah. Semoga sifat-sifat itu ada pada kita hendaknya. Amin Allah. Bapak Ibu yang mulia, untuk mengetahui sifat-sifat ibadur rahman dapat kita lihat dalam firman Allah
surat ke-25 ayat 63 sampai terakhir. Luqman 63. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Masyaallah. Hamba yang disebut dengan ibadur rahman itu adalah ciri-ciri utama yang paling menonjol dan nomor satu pada dirinya. Dia kalau berjalan di muka bumi ini, beraktivitas melakukan apa saja perbuatannya, dia penuh ketenangan hati, penuh tawadu, penuh rendah diri. Itu sifat pertama. Tidak sombong, tidak takabur, tawadu, rendah hati. Itu sifat pertama yang Allah gambarkan sebagai sifat ahli surga. Kalau saja dalam keseharian dia bertemu orang-orang jahil, yang dia lakukan apa? Dia mengatakan kalimat-kalimat yang penuh kesejukan dan kedamaian. Masya Allah. Bapak Ibu, awak tadi mau menelpon beliau, Pak Ketua izin kalau itu kita bahas dua balik dalam ayat itu sifat-sifat ibadur rahman, tidak selesai sampai keluar. Tentu kita tidak membahas semuanya, Pak. Kita ambil saja satu pokok poin, dan kalau itu kita lakukan, kita amalkan, insya Allah yang lain akan mengikut. Ayat intisari nomor satu yang digambarkan oleh Allah. Bapak Ibu, ada bahagian lain yang juga perlu kita sandingkan dengan kalimat ibadur rahman. Allah dalam hadis Rasulullah juga menyebut ibadur rahman ini dengan kalimatnya ahlullah minan nasi. Sungguh Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia. Wah, luar biasa lepas. Dari kalangan manusia ada yang Allah katakan dia adalah keluargaku, ahliku. Sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Siapa yang engkau katakan sebagai keluargamu itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, hum ahlul Quran. Dia adalah ahli Quran. Ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuhu. Ahli Quran itu adalah keluarga Allah, dan Allah memberi keistimewaan kepada dia. Amin. Maka hari ini kita merujuk kepada Al-Quran, siapa yang disebut oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang istimewa. Hati. Masya Allah. Apa yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi yang paling tinggi derajatnya dibandingkan Nabi-Nabi yang lain? Dan apa yang menyebabkan dahulunya makhluk yang menjadi imam daripada para malaikat tersungkur menjadi makhluk paling hina sampai kiamat? Nah itu dia kan, ambil perbandingan. Dulu Izazil kemudian berubah nama menjadi iblis, adalah makhluk yang paling agung, imam mutaqarribin, gurunya para malaikat. Akhirnya tersungkur menjadi makhluk paling hina karena sifat yang tidak sesuai dengan sifat ibadur rahman. Sifat iblis yang ternama apa? Sombong, takabur. Pernah ditanya, ya Adam, man anta? Adam, engkau siapa? Adam menjawab, ana abal bashar. Saya bapak nenek moyangnya manusia. Ditanya kepada Ibrahim, ya Ibrahim, man anta? Siapa engkau ya Ibrahim? Ibrahim menjawab, ana Khalilullah. Dia sebut titelnya sebagai Khalilullah. Ditanya oleh Musa, ya Musa, man anta? Siapa engkau ya Musa? Musa juga dengan bangga menyebutkan titelnya, ana Kalimullah. Saya orang yang bercakap-cakap langsung dengan Allah. Ditanya pula Isa, ya Isa, man anta? Siapa engkau wahai Isa? Dengan senang sumber ditanya Nabi kita oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, man anta? Nabi kita menjawab, ana ibnul yatim. Saya anak yatim. Allahu Akbar. Beda jawabannya, Bu?
Yang satu mengatakan ada engkau bapa nenek moyang manusia, yang satu mengatakan dia Khalilullah, dia Kalimullah, dia Ruhullah. Nabi Muhammad derajatnya luar biasa tinggi, tapi tak menyebut siapa diri yang sebenarnya. Dia katakan, saya adalah anak yatim. Allahu Akbar. Ketawaduannya itulah yang membuat dia dijadikan oleh Allah derajatnya tertinggi dari para nabi dan rasul lainnya. Paham ibu sampai situ? Maka benar hadis Rasulullah, satu rantai naik ke atas, satu rantai menghujam ke bumi. Ketika seorang hamba mendongakkan kepalanya karena sombong dan takabur, Allah akan tarik rantai yang di bawah sampai hamba itu tersungkur. Jadi Pak, kalau ada orang sombong takabur Pak, tak akan labur Pak. Firaun meralah kesombongan, kalah ubili Pak. Ubili kesalahan ujian Pak, tak mau patuh disuruh sujud kepada Adam, dan dia tidak pernah berani mengikrarkan diri sebagai Tuhan. Tak pernah Pak. Dia juga enggan sujud kepada Adam karena dia hanya mau sujud kepada Allah. Tapi dia Firaun enggak. Tidak hanya membangkang kepada Allah, tapi juga mengaku sebagai Tuhan. Jadi orang-orang sombong, sombong dalam perkataan, sombong dalam penampilan, sombong dalam segala hal, tidak lamor Pak. Berbagai cara Allah untuk menjatuhkannya, dan itu sudah menjadi kudratullah. Terus kata Allah melalui lisan Rasulullah, jika ada hamba yang tunduk tawadu dia, merendahkan diri di hadapan Allah dan makhluknya, Allah akan angkat tali yang menjulang ke langit. Maka orang-orang yang tawadu akan naik posisinya menjadi derajat yang paling mulia. Maka Bapak Ibu, seketik saja ada sifat takabur, sombong aku dalam diri, kata Allah, aku haramkan dia masuk surga. Sebab kenapa? Takabur itu selendang Allah, pakaian Allah. Kalau ada orang cuma-cuma memakai pakaian itu katalah kesombongan. Wajib kita cari pakai sekalian Bapak. Tiga kelompok manusia, bahkan ada ulama menyampaikan ada 4. Yang pertama siapa? Orang yang berilmu Pak. Ujian terberat orang berilmu sombong. Gak ada usaha mencari yang seperti itu. Oh itulah. Sudahlah, sana panjang isi dah. Kalau itu, oh itu suara, sana kaya kosong saja. Tidak ada usaha mencari ini Pak. Hasan tiang ini dan hebat ini ada lebih orang salah salah. Apa berhadapan dengan orang taka itu dah? Panik aja Pak. Kalau berhadapan dengan orang taka itu Pak, itulah taman Pak. Didampingi sudah orang tak suruh Pak. Panik sama adanya Pak. Iya nak, bertemu dia orang taka itu Pak. Iya. Kok dan santiang ini dan hebat ini? Hah? Kalau berhadapan dengan gini-gini, aku mengalah dulu dia makan garak uang aja. Makan garak dia bangga aja Pak. Anak-anak milenial ini makan donat, makan Kentucky, makan fried chicken, tak bisa biar Pak. Mulai dulu pernah musabih apa makan garak apa bangga aja. Makan donat lah Pak, coba aja. Oh dulu makan donat berapa aja boleh. Kebanggaan itu Pak. Ya Allah ya Tuhan Pak, kalau di kalangan ulama sifat seperti ini, mengaku ulama berilmu tapi sombong, ya Allah ya Rahman, seketik viral di berita, seketik muncul di media. Makanya Pak izin sekali lagi kita ungkapkan sebuah ungkapan ulama. Abghadul ibadi ilallahi ta'ala man kana thawbuhu khairan min amali. Yubana jaju Allah ke orang apabila bajunya lebih baik pada kerajuannya. Thawbuhu thawbal anbiya, bajunya baju para nabi. Wa amaluhu amal jabbarin, kerajaan para bandit Pak. Basor Pak, bagamis. Tidak ada orang dapat tuan cik ini dan kerjanya tidak ada elok jalan itu. Itu paling bahaya Pak. Sehingga benar Umar bin Khattab memberi derajat orang berilmu itu 3 level Pak. Orang yang baru berilmu, baru dapat kaji, sombong. Nyago galai orang sudah Pak. Ustaz tu itu yang galai nyokandaan sekali Pak. Tu mereka saudaranya Pak. Nang kamu masuk surga seorang saya.
Ada tak temukan ketika itu? Sombong. Yang kedua levelnya setelah lewat masa sombongnya baru tawadhu. Astagfirullahaladzim. Banyak orang hebatnya di atas alim ada alim. Musa kan pernah terlebih kecepataan. Ditanya orang yang Musa, ya dunia kini kau ada orang lebih hebat dari kau. Habis Musa, dia cari-cari tak ada orang yang seorang masih ni kan. Ditegur di Allah. Suruh berajakan Nabi Idris apa? Maaf, Nabi Faidir Nabi Faidir. Nah, baru timbul tawadhunya. Tawadhu yang tertinggi, dia sudah merasa tidak memiliki apa-apa. Pak, aku mohon izin sedikit menceritakan pengalaman Umar. Yang dikatakan Umar itu melalui Pak. Mohon maaf, dulu Pak, bangga na wasabi jalan terakhir tu Pak, satu dulu. Dari satu ini pengurus ketika menyampaikan kaki Pak, itu tak kani pasannya Pak. Itu bodoh Pak dulu Pak, nauzubillah. Kemarin Pak izin, mohon maaf kalau mengumpulkan waktu masuk saja ruangan pertama kelas 3 Pak. Ya Allah, di situ terasa ilmu yang tidak ada dosa. Di sini kami mental Pak. Kamu kan mental Pak. Masuk ruangan pertama di hadapan guru kita, Mustafa Umar guru kita dulu Pak. Diri sakit saya tak punya. Dan Abu menyadari Pak, ketika di wisuda itu yang dibuat yang di wisuda adalah kejahilan dan kebodohan Pak. Ketika di wisuda, malu seperti itu. Baik, orang berilmu itu ujiannya kesombongan. Oleh karena itu Bapak Ibu mohon izin, sebenarnya Bapak Ibu banyak yang alim, jadi menjalankan sunnah saja boleh kalah Pak. Beliau dua Pak, jadi pegangkan diri dulu saya juga tidur beliau Pak. Masya Allah. Banyak kebaikan-kebaikan yang kita tidak tahu dan kita belum amalkan. Dan banyak orang-orang soleh yang telah mendahului kita Pak. Baik. Orang yang mudah takabur jauh dari sifat tawadhu. Kedua adalah ahli ibadah. Kuna beliau jahil Pak. Ada orang pelaku maksiat, cuma harus lebih baik dari orang itu Pak. Astagfirullah. Kisah Pak, diceritakan Abu Yazid Al-Bustami. Beliau keluar rumah, pas di jalan berpapasan beliau dengan seekor anjing. Berpapasan dengan seekor anjing, pas hilang di anjing Pak. Di saat itu spontan Pak, nyuangke gamisnya, kain sarungnya, nyikipehan Pak. Khawatir kan karena dengan anjing, nyikipehan gamisnya Pak. Mencarilah yang paham bahasa anjing Pak. Pak Yazid, Pak kipehan jubah Pak Yazid dari yang boya. Takui Pak Yazid kekali najis. Padahal badan pun nak basah Pak Yazid. Kalaupun toh kali najis apa Pak? Cukup apa? Cuci 7 kali. 1 kali dengan tanah, 6 kali dengan air. Suci balita Pak. Tahu tak Pak? Kalau apa mengipehan jubah apa dari hamba, kalau apa merasa lebih mulia dari hamba, apa manusia orang terhormat, apa anjir najis dan dia Pak tu kalau Pak cuci di 7 samudra tak akan bersiap Pak. Dan kecil anjir tadi Pak. Tersinta Abu Yazid. Astagfirullahaladzim. Bila masalah anjir, mohon maaf. Mohon berkenan engkau mau berkawan dengan. Ayo kita seiring dan sejalan. Ya jalan-jalan. Ada janjian dari Pak Yazid, kau nak kena saya permintaan engkau, minta berjalan semula ini. Engkau akan dihina oleh manusia dan Abu akan diampuk oleh waktu gara-gara itu. Abu heran kejadian. Allah pola salah dan benar. Bapak janji seorang mencari kalian. Padahal tidak pernah membuang tulang kama paido. Sementara tuan-tuan tak terhitung harta dan tuan perempuan.
Di masalah dan kejadian. Ya Allah, tamakkan ceramah biasa Pak. Itu mau marah tua biasa. Kecil beliau, ya Allah ya Tuhan sambil menangis. Aku berjalan, apalagi berjalan dengan kehormatan-Mu. Ya Allah ya Tuhan. Satu kali Nabi Musa berubudiyah di Bukit Tursinina. Kata Allah sebelum pulang, Musa, besok kalau engkau mau datang lagi ke sini, tolong engkau bawa makhluk yang lebih rendah derajatnya daripadamu, kata Allah. Sebelum kemari, kalau syaratnya cik, bawa makhluk sian yang paling rendah derajatnya dari engkau. Siap ya Allah. Satu. Pulang apa? Cari-cari di sia-sia yang boleh bawa besok Cari tetangganya, aku mungkin tetangga miskin, kering, tak punya apa-apa, kerja tukang kek dan lain-lain. Aku tersentak. Astagfirullah, jangan lebih mulia lagi. Pergi ke pasar, nampak lo gembel, orang ambil sampah semua macam orang kilotan. Kau lebih baik model itu. Hilang hakalmu terangkat halam malaikat, tak dicatat kejahatanmu. Ia lebih baik dari dia. Akhirnya bingung Musa Pak. Sampai pulang, kau sebut lagi yang lebih sekuat. Nyokar orang lagi yang kau Pak. Kau aja kau Pak. Yang lebih buruk dari dia. Nyokar orang Pak. Berjalan menuju tempat ibadah sesuai janji Allah, bawa sesuatu di tengah jalan tapi pandangan Musa. Ya Allah ya Tuhan, anjing kau lebih mulia pada dirimu. Anjing kau lebih taat dan patuh dari dirimu. Ya tak Pak? Sebab anjing melaksanakan perintah Allah sepenuhnya. Kejar Allah anjing Sarawak, anjing Sarawak begini Pak. Awak senang nak rakam bagi Sarawak yang lepas dia lalu itu pakai yang Sarawak ini di Sarawak itu. Anjing jangan salat tarawih, jangan puasa. Aduh anjing makan sahur bagai. Ya. Awak nak parah Pak. Disuruh dia puasa, awak makan para siang, hanya makan siang barang. Dia semua makan tu. Awak makan para siang, makan siang di barang. Jadi waktu aja akhirnya Pak di tengah jalan itu lapih lagi yang pada Musa menghadap ke Allah dengan wajah lesu. Musa, bagaimana? Ada yang kau bawa? Ya Allah, tidak. Kenapa tidak? Tak aku temukan satu pun makhluk yang lebih hina darimu ya Allah. Ternyata aku lebih hina dari mereka semua. Apa kata Allah? Benar mereka Musa. Seandainya kalau engkau bawa satu makhlukku ke sini dan engkau katakan lebih hina darimu, tawa itu ahli ibadah yang sombong Pak. Astagfirullah. Izinkan hitamkan yang nyok. Nah, itu harus suruh gua saya kena hitam Pak. Wah nak mencacik deh Pak ya, kena hitam. Tak cacik. Wah, jadi suruh gua nak min asari sujud, tidak ada kau nasi surga, dah, auzubillah. Yang ketiga orang yang berpotensi sombong dan jauh dari sifat tawadhu siapa? Para penguasa, pejabat. Allah katakan dalam surat ke-31 ayat 81, ayat 18, Luqman. Wala tusair khaddaka linnas, wala tamsi fil ardi maraha, innallaha la yuhibbu. Jangan engkau palingkan wajahmu dari manusia karena sombong. Itu pejabat banyak kau Pak. Menjelang dipilih, tangan apa? Petang berceramah di tabiang barat sebab tabiang itu calon dari wajah Pak. Yang cium-cium dalam kokak. Lo kalau sampai baca murid Abu Indah, Aida, Aida, lalu calon anggota dewan Pak. Kau jadi anggota dewan calon tegak itu kalau lah jadi. Ya Allah ya Tuhan. Alhamdulillah Pak, kita semua mencari tegak itu Pak. Ya, kesombongan lahir karena kekuasaan. Dan sedang lihat dan sedang mengaji. Mencari awak sebab cuma mencari air. Kalau kita dapat jabatan, boleh mati. Disuruh semua siap buat awak tak betul orang Pak. Alhamdulillah. Ya tak Pak, diundang buat troyang bersiap buat rumah pun pernah Pak. Bulan suri Pak. Ikolah itulah, kajabilah, kamu lah.
Tidak bisa sih Rasulullah dia Pak. Menjadi awak itu menjadi apa? Dia sudah ingatkan Pak. Dan Rasulullah pernah diingatkan dulu Pak. Seorang sahabat ketika beliau sama pembesar Quraisy, tentang seorang sahabat yang buta ya Pak, kenal dan paham dengan riwayat itu. Ditegur di Allah, jangan membuka masa kepada Allah. Turun ayat khusus untuk menegur itu Pak. Nabi saja ditegur Pak. Yang gampe, siapa orang yang sulit tawadhu dan diuji dengan kesombongan? Orang yang bahagia Pak. Astagfirullahaladzim. Pilih awak, kok kompleknya ini Pak. Rumah yang mewah-mewah. Tak salih rumah buku kecil, rumah di rumah gagah. Coba Pak suatu perasaan. Ketika rumah awak mewah bertingkat, cari perasaan awak kita tangga. Kajian tentang bagaimana persaudaraan dalam Islam, bagaimana memelihara dan adab bertetangga, itu sangat kuat sekali Pak. Mengharamkan kita untuk sombong dan takabur. Tetangga miskin kita tak peduli dan abai, astagfirullah. Tidak diakui sebagai umat Muhammad. Ya Bu, contoh Pak, tradisi menjelang Ramadan itu saling berkirim permintaan maaf melalui WA ke kolega, sahabat, family dan seterusnya. Jauh-jauh Pak. Kamu dapat kiriman dari Bandung, Surabaya, Jakarta, Kalimantan tahun 10 tahun dah bersuruh Pak. Mohon maaf lahir batin deh kamu Pak. Bersuruh sih dah 10 tahun. Asal lahir kamu Pak. Akan tetangga sebelah rumah lagi kau minta maaf Pak. Ayo masalah barek tu Pak. Assalamualaikum Pak, mohon maaf kali kau puasa. Aku tak ada kali kau puasa, minta maaf Pak. Kau nak puasa itu nak minta maaf dah. Salah Bu, tolong dimaafkan. Indah Pak. Sederhana saja Pak. Imam Malik berkata, sering-seringlah engkau bersalaman dengan saudaramu, karena itu akan menghilangkan kedengkian. Assalamualaikum, salaman. Beliau mau selesai surat disalamnya kok. Hilang kedengkian dengan sering bersalaman. Kemudian sering-sering engkau memberi hadiah, karena dengan memberi hadiah akan hilang kebencian. Dengki dan benci sepaket Pak. Apa kayu ini banyak kalai kayu. Jubali tak kira Pak. Tak pernah meragi ke tetangga. Tahu-tahu masuk orang malian aja tetangga mati dan lelaki tetangga malian. Tapi kabar kadang Pak Tabaka Leo cenderung kalau kita punya harato ada zakat mal, zakat fitrah, awak magihan. Di Bapak Abu Hanifah itu penguasa, Basnas Cerodewa, Amil. Kalau mampu membagikan sesuai sunnah, awak bagikan. Lebih baik begitu Pak. Karena silaturahim terjalin. Dengan memberi timbul kasih sayang, hilang kebencian. Nah, momentum gini kok Pak. Kamu awak coba lagi. Sederhana saya pernah tukar-tukar kolak dalam bulan Ramadan Pak. Kolak awak Pak kirim ke tetangga kirim kolak ke awak. Rasulullah mengatakan jangan pernah kamu mencaci pemberian saudaramu walaupun yang diberikannya hanya kuku kambing. Sahih hadis Pak. Baru kuku kambing dicontohkan Rasulullah. Tidak ada lagi yang tulang saya. Jadi no Pak. Anak kan tapi itu. Tapi pun tapi cuci piring langsung. Astagfirullah. Sederhana. Kita kaya, perhatikan tetangga. Insya Allah dengan sifat tawadhu begitu Pak, cara jalannya, cara katanya, cara segala sesuatunya itu akan menimbulkan ketenangan batin bagi orang yang melihat Pak. Tapi cubalah, sokat mencari saya Pak, soalnya pergi umman pada rumah itu, mencukup saya. Makanya Pak, siapa yang terbaik di antara dua orang Muslim? Siapa yang terbaik? Yang paling dulu mengucapkan salam. Dan kan ketua, dia aja salah paham. Dan kan pakai kamu dulu mari cium tangannya. Kalau sudah Pak, insyaallah lain kali kita sambut. Lagi-lagi saya mau ganti topik. Banyak maaf apabila kita punya hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ada satu. Kita telah memberi pengajian kepada kita pada malam hari ini. Kita kembali mendengarkan pengajian subuh bersama Ustaz Dr. Rizal SAG dengan tema orang yang terusir dari teladan Nabi. Kemudian Bapak dan Ibu jamaah, alhamdulillah infak sedekah yang terkumpul pada malam hari ini untuk masjid sebanyak 200.000 rupiah, yakin 270.000 rupiah, mu'afah 130.000 rupiah. Alhamdulillah, mudah-mudahan setiap infak sedekah yang senantiasa kita sisihkan menjadi amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin Bapak dan Ibu selanjutnya mari kita laksanakan salat tarawih dan mungkin yang akan diimami oleh Ustaz Muhammad Syahid. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya syukur, mari kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat dan karunia kepada kita bersama, sehingga kita dapat berkumpul di malam Ramadan ini dan di rumah Allah yang kita cintai ini. Salawat dan salam mari kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan judul hormati orang tuamu, surga untukmu. Amin. Hadirinnya dimuliakan Allah. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Dari ayat ini dapat kita artikan bahwa Allah sangat memerintahkan kepada kita untuk berbakti kepada kedua oleh Allah dengan taat kepadanya. Karena memang peran orang tua kita tidak dapat dibayar dengan apapun. Berulang-ulang kali kita pergi haji, kita gendong kedua orang tua kita, itu tidak akan dapat membalas jasa kedua orang tua kita. Oleh karena itu, hadirin yang berbahagia, mari kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Begitu mulianya kalau kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Mungkin di zaman sekarang banyak orang kadang-kala lupa bacakan kulitnya. Kalau anak yang kaya, orang tua kadang-kala menjadi pembantu. Kalau orang tua yang kaya, kadang-kala anak menjadi raja. Banyak hal seperti itu yang kita temui pada zaman sekarang. Salah satu tiket menuju ke surga yang kita miliki adalah orang tua kita. Imam Hasan Al-Basri pernah menangis. Beliau menangis ketika orang tua beliau meninggal dunia. Menangis seperti orang tak berilmu dan tak beriman ketika orang tuamu meninggal dunia. Kamu menangis jadi-jadinya. Apa kata Imam Hasan Al-Basri ini? Saya menangis bukan karena ketetapan Allah. Saya menangis bukan karena orang tua saya dipanggil oleh Allah, tetapi saya menangis karena salah satu tiket menuju ke surganya telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, bahagiakanlah orang tua kita mumpung beliau masih ada. Kita lihat seorang ayah kadang-kala rela pergi pagi pulang sore, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, hanya untuk menyenangkan kita sebagai anaknya. Begitu juga seorang ibu bertaruh nyawa hanya untuk melihat kita hadir di dunia ini. Tidak peduli mau nyawanya yang akan melayang dan kita tidak berbakti kepada kedua orang tua kita. Tidak ada alasan kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Harga mati yang tidak bisa diganti dengan apapun. Sebagai kesimpulannya, mari kita muliakan kedua orang tua kita selagi masih hidup. Muliakan kedua orang tua kita seperti raja dan ratu. Insya Allah akan diturunkan rahmat dan hidayah kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ramai, pintar, bincang.